Waalaikumsalam. Silakan masuk Ibu Bapak. Silakan duduk. Mangga. Ya, selamat pagi Ibu Bapak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bidan Frida. Nah, hari ini di sini saya kebagian jadwal tugas di Poli. Sebelumnya apa ada yang bisa saya bantu? Gini Bu, saya Rina. Saya baru 3 bulan melahirkan. Ya, 3 bulan yang lalu melahirkan. Usia anak saya sekarang udah 3 bulanan. Nah, saya tuh berencana untuk KB, untuk ya menunda kehamilan lah. Mohon. Cuma saya belum tahu nih mau pakai KB apa. Ya, sebelumnya Ibu Bapak, di sini saya sendiri Insya Allah akan menjaga kerahasiaan privasi Ibu dan Bapak. Bila mana ada cerita atau yang lainnya mangga ya diutarakan di sini, yang Insya Allah akan menjaga kerahasiaannya. Nah, mungkin sebelum datang ke sini Ibu Bapak sudah menentukan pilihan mau KB apa, atau pernah dengar dari tetangga dari mana mau KB apa gitu? Ya, kalau tetangga sih pernah dengar. Cuman kalau saya pribadi pengen di KB yang tidak menambah berat badan Bu. Baik. Ya, sebelum ke sana paling saya mau tanya-tanya dulu ya, informasi nama dan yang lainnya ya. Boleh, nama ibunya Ibu Rina ya tadi ya? Iya, Rina Nama, Najana. ya, nama suaminya Beben? Bapak Beben ya? Iya. Beben. Beben. Oke. Usia ibu berapa tahun sekarang? 30 tahun. 30 tahun. Suami Bapak Beben berapa tahun? 26. Alamatnya di mana Ibu? Di Cigending, RT RW-nya boleh? RT 6 RW 6. Ya, ini pernikahan yang pertama ya? Ya, untuk Ibu. Bapak? Iya. Sama ya, oke. Anak sekarang usianya berapa bulan Ibu? 3 bulan. 3 bulan. Belum pernah keguguran? Ya. Ya. Sebelumnya belum pernah menggunakan KB sama sekali? Pernah Bu Apa? pakai kondom. Kondom. Jadi ini kan anak pertama, tentu setelah melahirkan beres masa nifas, ibu sama suami udah pernah berhubungan kan ya? Pernah. Oke. Nah, selama itu pakai kondom? Iya. Oke, pakai kondom. Jadi pernah nggak kelupaan nggak pakai kondom? Nggak selalu. Iya. Iya. Nah, punya riwayat penyakit seperti hipertensi, darah tinggi, atau sering pusing, diabetes, jantung, kayak gitu punya nggak? Ya. Ya ada. Iya Ibu, tadi di sini kan Ibu mau baru pertama mungkin ya untuk menggunakan KB. Nah, untuk KB sendiri kita tuh di sini ada jangka panjang sama jangka pendek ya. Untuk jangka panjang sendiri karena usia Ibu masih 27 tahun sih ya, ini jadi semua KB masih bisa ya. Bu kan usia Ibu itu 30 tahun. Jadi untuk KB-nya sebenarnya semuanya bisa ya. Apalagi ini KB pertama. Nah, mungkin sedikit saya akan memberitahukan bahwa KB itu ada yang jangka panjang, ada jangka pendek, Bu Bapak ya. Nah, untuk jangka pendek sendiri ada suntik, ada pil, ada kondom. Jangka panjang ada IUD sama implan. Nah, ini gimana untuk kontraindikasinya juga ini kalau untuk yang jangka pendek kayak suntik, implan sama pil itu kan hormon ya Bu ya, ada obatnya. Biasanya memang itu ada ke berat badan. Mungkin tadi Ibu mengutarakan bahwa ingin jangan sampai yang besar menjadi gemuk gitu ya ke Ibu ya. Nah, biasanya pakai KB hormon memang ada kenaikan berat badan. Terus siklus head juga akan terganggu, sedikit terganggu ya. Kadang-kadang ada yang ini di sini ya bisa kita lihat bahwa kadang-kadang kalau misalkan Ibu headnya tuh ada yang lancar, ada yang tidak ya. Nah, ini suntik diberikan selama 3 bulan, sangat efektif, mudah untuk berhenti, namun perlu waktu untuk dapat hamil. Biasanya jadi setelah disuntikan memang untuk ingin setelah dicabut atau setelah dibuka suntiknya Ibu ingin punya anak kembali memang butuh waktu lama karena hormon di tubuh belum stabil, biasanya seperti itu ya. Terus aman bagi hampir semua perempuan,
berubah head bulanan, jadi siklusnya juga terganggu. Yang saya jelaskan tidak melindungi terhadap HIV atau IMS. Jadi kalau yang HIV IMS ini sendiri biasanya yang melindungi adalah kondom ya. Jadi mau suntik, mau implan, mau pil sebenarnya kerjanya sama ya Bu ya, seperti ini karena sama-sama hormon. Cuman kalau suntik kan ada yang 3 bulan, ada yang 1 bulan. Maaf, ibunya masih menyusui kan ya? Nah ya, kalau yang masih menyusui saya sarankan KB suntiknya yang 3 bulan. Kenapa? Karena yang 3 bulan itu tidak ada hormon estrogen. Biasanya hormon estrogen itu menghambat produksi ASI. Nah itu biasanya disuntik yang 1 bulan, jadi suntik yang kombinasi. Pil juga ibu harus pilih yang pil menyusui ya, seperti itu. Itu yang metode jangka pendek atau hormon. Ada yang ditanyakan dulu sebelumnya? Nah mungkin untuk selanjutnya untuk jangka panjang ada IUD. Nah untuk IUD itu sendiri ini digunakannya cukup lama ibu, jadi ibu bisa sampai 8-10 tahun ya untuk jangka pemakaiannya. Jadi ibu tidak usah berkali-kali sering datang ke kita ya, kayak suntik misalkan 3 bulan sekali, enggak ya. Nah ini bandanya IUD-nya seperti ini. Kalau untuk jangka IUD atau AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim ya, bendanya kecil segede korek api, bentuknya hurufnya T seperti itu. Nanti dimasukkan ke dalam rahim ibu di sini ya, sangat efektif dan aman. Terus dapat dicabut kapan saja. Jadi misalkan ibu dan bapak ingin punya anak kembali di usia anak 5 tahun, itu bisa dicabut, nggak usah menunggu 10 tahun atau 8 tahun, nggak usah. Mau punya anak lagi anak usia 3 tahun bisa itu ya. Terus bekerja dapat menambah. Nah ini untuk biasanya untuk yang headnya akan lebih lama. Jadi biasanya ibu kalau head biasanya berapa hari? 5 hari ya. Biasanya ini umumnya 8 hari ya. Jadi lebih lama headnya. Tapi memang bila mana lagi head ada sedikit kram di perut atau sakit. Karena pada saat menstruasi kan dinding rahim itu membesar ya Bu, maksudnya ngabukahan lah ya. Nah jadi kena ke alatnya. Jadi biasanya suka ada sakit, itu normal ya. Nah tapi kalau misalkan ibu nggak ada juga yang nggak ada keluhan kram juga ada seperti itu ya. Jadi pada saat hubungan spermanya itu masuk dihalang sama IUD seperti itu. Jadi nggak ada hormon, ini aman, maksudnya teh nggak membuat berat badan naik seperti itu ya. Terus ibu menyusui juga aman karena tidak ada hormon seperti itu. Nah itu ya untuk jangka panjang. Gimana apa ibu dan bapak dari penjelasan tadi, ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum memutuskan ingin menggunakan KB apa? Kalau untuk pemasangannya gimana ya Bu? Sakit atau enggak ya Bu? Nah untuk pemasangannya sendiri memang sedikit ini ya, kalau dibilang sakit enggak, linu biasanya ngilu sih seperti itu. Nanti pada saat itu dipasang kayak sakit head lah biasanya, kadang kamu seperti itu ya, seperti itu. Jadi kira-kira mau pakai KB apa? Mangga gimana mama aja, mama mau yang mana? Nah ini mungkin ya, yang ini aja. Yang IUD aja ya, IUD. Oke, baik. Jadi bapak juga sudah mengizinkan mungkin ya. Nah gimana ibu ya? Oke, alhamdulillah ya. Jadi mungkin ibu sebelum saya pasang, saya meminta tanda tangan info konsen terlebih dahulu, baik ibu dan bapak. Boleh minta tanda tangan dulu di sini. Bentar. Bentar, bapak juga boleh minta tanda tangan dulu. Ini info konsennya bahwa menyatakan bahwa ibu bapak bersedia untuk melakukan pemasangan IUD ya. Bapak ibu bersedia untuk melakukan pemasangan IUD. Ya sebelumnya boleh dulu kembali. Ibu, saya tensi dulu ya. Adiknya sama siapa sekarang ibu? Sama neneknya. Sama neneknya. Alhamdulillah ya, tensinya normal ibu ya, 110/70. Ibu boleh mangga ditimbang dulu.
Jadi mau ke toilet dulu atau langsung saja ibu? Langsung aja boleh, mangga. Ayo kita pasang dulu. Saya di sini aja. Oh iya, bapak tunggu dulu di sini sebentar ya. Udah bapak. Ya boleh ibu, mangga. Gimana ibu, ada keluhan? Ada linus, mulai ya. Gak apa-apa sih ibu. Mangga, boleh duduk dulu. Iya sih memang. Tadi udah saya pasangkan IUD-nya. Pasti memang ada sedikit mules atau kram perut. Itu wajar karena ada benda asing yang masuk ke rahim. Pasti itu ada penyakit sakit. Terus nanti juga jangan kaget bila ada flek ya bu ya. Ada flek, pulang dari sini ibu pakai pembalut saja ya. Ada ngeflek biasanya seminggu atau 3 hari itu masih normal ya. Nanti untuk kunjungan ulangnya, nah sama saya dicatat di sini ibu kartunya, jangan sampai lupa bahwa ibu sudah dilakukan pemasangan IUD ya. Ini lamanya untuk 10 tahun. Jadi ibu misalkan tapi nggak usah 10 tahun, misalkan ibu mau rencana punya anak lagi 5 tahun adik boleh ya. Itu nah kunjungan kembalinya itu 1 minggu ya dari sekarang. Jadi misalkan ibu sebelum kunjungan ke sini hari ke-6 mau hubungan dulu boleh ya. Bisi ada benang yang kerasa atau apa ya, tapi saya tadi udah benang udah dipotong. Jadi kalau ada keluhan nggak boleh langsung ke sini aja ya. Jadi kunjungannya 1 minggu, 1 bulan ya, 6 bulan tiap tahun. Tapi bila mana nggak ada keluhan setelah 1 minggu, nggak usah kunjungan ke sini juga nggak apa-apa ya. Seperti itu. Ini mangga pesan ibunya, kartunya bisa nanti dibawa ya ke sini. Gimana ibu bapak, apa sebelumnya ada mau ditanyakan terlebih dahulu? Cukup seperti itu ya. Oke. Mangga ibu nanti 1 minggu lagi kesini lagi. Ya ibu makasih ya bu. Iya sama-sama.